Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Interview kerja itu jadi tahap yang paling mendebarkan bagi sebagian job seeker. Ya gimana nggak mendebarkan ya, karena di tahap ini biasanya pelamar itu akan dihadapkan kepada HRD atau atasan dari perusahaan itu dan diharuskan menjawab beberapa pertanyaan. Terus gimana sih caranya biar berhasil ngadepin interview kerja? Ya kamu harus perhatikan beberapa hal, salah satunya adalah cara menjawab pertanyaan. Kamu perlu persiapin daftar dari pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya. Karena dengan adanya persiapan yang matang, itu akan mengurangi rasa grogi maupun gugup kita saat menghadapi interview. Tapi ingat ya, ada beberapa hal yang jangan sampai kamu ucapkan saat interview kerja. Karena nantinya akan menjadi bumerang dan justru bikin kamu nggak lolos ke tahap selanjutnya. Kira-kira apa aja ya kalimatnya? Tunggu dulu ya, sebelum lanjut aku mau kasih rekomendasi ke kalian sebuah aplikasi yang akan berguna banget bagi teman-teman di sini yang merupakan job seeker. Aplikasinya yaitu aplikasi Kita Lulus. Jadi aplikasi ini menyediakan informasi lowongan kerja, terus juga menyediakan info komunitas pencari kerja, dan juga menyediakan info terkait kelas pengembangan skill loh. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja, boleh banget nih install aplikasi Kita Lulus. Karena nantinya di sini tuh akan menyediakan banyak banget info lowongan kerja yang bisa teman-teman akses secara gratis. Dan menariknya lagi, di aplikasi Kita Lulus ini dia itu ada fitur mencari lowongan kerja berdasarkan dari posisi teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman ngetik kota Surabaya, nantinya akan muncul lowongan-lowongan yang tersedia di kota Surabaya. Jadi pastinya akan memudahkan teman-teman kan yang mencari pekerjaan di kota tertentu. Dan jangan khawatir karena loker-loker yang disediakan di aplikasi Kita Lulus ini terpercaya dan selalu update setiap harinya. Bukan cuma menyediakan info lowongan kerja, tapi dari aplikasi Kita Lulus ini teman-teman juga bisa loh langsung kirim lamaran kerjanya. Jadi setelah teman-teman cari-cari nih lowongan kerja mana dan ternyata ada yang cocok, di situ teman-teman bisa langsung klik menu lamar dan nantinya akan diarahkan untuk mengisi beberapa identitas dan tinggal kirim lamarannya atau apply aja. Dan tinggal menunggu hasil dari seleksi selanjutnya. Gimana? Gampang banget bukan? Jadi tunggu apa lagi? Nanti aku taruh linknya di description box. Teman-teman tinggal klik aja, nanti langsung diarahkan ke halaman download aplikasi Kita Lulus. Pastinya Kita Lulus ini udah terjamin segala informasi yang ada di dalamnya, terpercaya dan valid. Jadi nggak ada tuh yang namanya info lowongan kerja yang hoax atau tipu-tipu ya. Jadi pas kalian udah ngelamar di 1 atau 2 perusahaan, kalian bisa cari-cari lowongan kerja lagi di aplikasi Kita Lulus ini karena ada banyak banget lowongan kerja yang update. Jadi bisa hitung-hitung buat memperluas jaring kalian kan untuk ngelamar kerja. Oke, lanjut. Kalimat pertama yang harus kamu hindari saat interview kerja yaitu, berapa gaji yang saya terima? Emang apa yang salah sama pertanyaan ini? Kan kita kerja juga nyari gaji. Memang benar, realistis sih kita bekerja untuk mencari uang atau mencari gaji itu tadi. Tapi kalimat ini tuh haram diucapkan atau ditanyakan utamanya saat interview awal. Atau bahkan sebelum pewawancara membahas tentang gaji, kalian udah nanya duluan. Bisa-bisa HRD tuh akan memandang kalian sebagai seseorang yang mata duitan atau kurang niat dalam bekerja. Gak cuma pembahasan tentang gaji ya, misalkan kamu nanya tentang tunjangan atau bonus atau benefit apa-apa yang harus kamu dapat saat diterima nanti, itu haram banget kamu tanyakan saat interview awal. Jadi santai aja lah ya, pembahasan tentang gaji, tunjangan, benefit, dan lain-lain ini pastinya nanti akan dibahas oleh pewawancara biasanya di tahap interview final atau interview akhir. Jadi jangan keburu-buru ya. Masa sih kalian belum jelas atau belum pasti diterima tapi udah nanyain gaji aja, kan gak baik tuh. Kalimat yang kedua yaitu, saya sangat ingin bergabung di perusahaan ini. Bukannya bagus ya ngomong kalimat ini? Kan jadi menunjukkan antusiasme kita untuk bergabung di perusahaan itu. Tapi HRD itu bisa menganggap atau mengartikan kalimat itu dengan makna yang berbeda loh. Kalimat itu tuh bisa menunjukkan kalau kita tuh kayak terlalu memohon-mohon pekerjaan kepada perusahaan dan kayak udah terkesan putus asa banget karena udah ngelamar ke sana dan ke sini dan gak ada panggilan. Dan hal itu akan terlihat sangat tidak profesional. Modifikasi kalimat itu dengan penyampaian kompetensi-kompetensi yang kamu punya sehingga mengapa sih kamu layak untuk diterima di perusahaan tersebut. Pertanyaan yang ketiga,
saya nggak punya pertanyaan. Saat interview, biasanya ada beberapa waktu di mana pewawancara atau HRD itu memberikan kamu kesempatan untuk bertanya. Nah, pas pewawancara memberi kesempatan itu dan ternyata kamu jawab, "Saya tidak punya pertanyaan, Pak. Saya tidak punya pertanyaan, Bu." Itu hanya akan menunjukkan kalau kamu nggak ada antusias atau nggak ada minat untuk bekerja di perusahaan itu. Karena ya kamu nggak kepo-kepo banget sama perusahaannya atau kamu nggak kepo dengan sistem kerjanya. Jadi kalian nggak punya pertanyaan. Kalian harus pahami benar-benar cari tahu latar belakang perusahaan itu, profil perusahaan itu, hingga nantinya itu ada pertanyaan yang bisa kamu ucapkan dan menunjukkan antusiasme kamu untuk bergabung di perusahaan mereka. Misal nih, kamu menanyakan gimana kira-kira budaya karyawan di perusahaan tersebut, atau mungkin tantangan apa yang akan kamu hadapi jika misal kamu diterima di posisi tersebut, kayak gitu. Yang keempat yaitu menjelekkan tempat kerja atau perusahaan kamu sebelumnya. Mungkin kamu resign dari tempat kerja sebelumnya itu karena lingkungan yang toksik, atau mungkin lingkungan yang nggak nyaman, atau mungkin lingkungan kerjanya tuh penuh tekanan, atasannya nggak enak, bla bla bla. Tapi tetap ya, jangan sampai kamu menyampaikan sisi negatif dari perusahaanmu sebelumnya. Karena itu akan menunjukkan sisi ketidakprofesionalan kamu dalam bekerja. Sampaikan aja kenapa kamu pindah dari tempat kerja sebelumnya, mungkin karena kamu ingin mengembangkan diri kamu, atau mungkin mencari ilmu yang lebih baru. Jadi itu dia 4 kalimat yang jangan sampai kamu ucapkan atau kamu tanyakan saat interview kerja. Karena nantinya akan memberikan kesan negatif kamu di mata HRD dan malah membuat kamu tidak lolos. Ya udah, segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.